action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Al-Ayyubiyah. Beberapa kemajuan dan perkembangan kebudayaan peradaban pada masa dinasti Ayyubiyah. 1. Kemajuan di bidang pendidikan. Nah, meskipun Salahuddin terlibat aktif dalam perang salib, bukan berarti ia dan penerusnya mengabaikan bidang pendidikan. Mereka itu masih sempat memikirkan dan memajukan pendidikan di negerinya. Bahkan Salahuddin tidak hanya dikenal sebagai pahlawan dalam peperangan, tetapi juga dikenal sebagai pelindung para sarjana dan ilmuwan serta penyokong kajian ilmu kalam. Untuk mengganti paham Syiah dengan paham Sunni, Salahuddin melakukannya melalui pendidikan. Pada masa Salahuddin, Syria ini menjadi kota pendidikan yang sangat besar. Ketika Ibnu Jubair yang mengunjungi Damaskus pada tahun 1184 Masehi, ia mendapati sekitar 20 madrasah dan 2 rumah sakit bebas biaya di kota ini. Kemudian Salahuddin pun memperkenalkan sekolah model madrasah ini ke Mesir, Yerusalem, dan Hejaz. Salah satu akademi terkemuka pada masa itu adalah Akademi As-Salahiyah di Kairo. Pada masa Khalifah Al-Adil juga dibangun sekolah dengan nama Al-Adliyah di Damaskus. Terus Al-Azhar yang semula mengajarkan paham Syiah kemudian dijadikan tempat pengajaran paham Sunni. Yang kedua, kemajuan di bidang kesehatan. Di samping mendirikan madrasah, Salahuddin juga mendirikan 2 buah rumah sakit di Kairo. Bangunan rumah sakit itu dirancang mengikuti model rumah sakit Nuriyah di Damaskus. Sebelumnya Ibnu Tulun dan Khalifah Kapur dari masa pemerintahan Iqsidiyah telah mendirikan lembaga yang sama, yaitu berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat yang memungut biaya. Sedangkan kemajuan di nomor 3 yaitu kemajuan di bidang arsitektur. Salah satu peninggalan yang menunjukkan kemajuan arsitektur pada masa dinasti Al-Ayyubiyah adalah Benteng Kairo yang dibangun pada tahun 1183 oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bahan bangunan yang digunakan adalah batu-batu alam yang berbentuk balok serupa dengan batu balok yang dipakai bangunan piramid. Konstruksi benteng ini mirip dengan pertahanan benteng-benteng Normandia yang terdapat di Palestina. Dan yang keempat, kemajuan di bidang pertanian, perdagangan, dan pengetahuan. Kemajuan ini dapat kita lihat pada masa Al-Kamil. Sumbangannya yang diberikan untuk dunia Islam pada masanya adalah adanya irigasi dan majunya pertanian. Terus, selain itu ada penandatanganan perjanjian dagang dengan negara-negara Eropa. Ini di kemajuan di bidang perdagangan. Khalifah Al-Kamil juga memiliki hasrat yang besar untuk mempelajari Kristen sehingga gereja Koptik masih mengakuinya sebagai raja yang paling murah hati. Ketertarikannya pada berbagai ilmu pengetahuan dapat tergambar dari panggilannya kepada seorang penyair sufi yang terbesar saat itu, yaitu Umar bin Al-Farid. Sebab-sebab berkembangnya kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Al-Ayyubiyah. Yang pertama, adanya perhatian para khalifah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Bentuk perhatian Salahuddin Al-Ayyubi terhadap ilmu pengetahuan misalnya, ia menjadi pelindung para sarjana dan ilmuwan serta penyokong kajian ilmu kalam. Yang kedua, untuk mengganti paham Syiah dengan paham Sunni, Salahuddin melakukannya melalui pendidikan. Dan yang ketiga, dibangunnya sekolah, madrasah, dan akademi.
Yang kedua, tercapainya kemajuan pada masa dinasti Al-Ayyubiyah dilatar belakangi dengan munculnya perguruan tinggi Al-Azhar yang dibangun oleh Panglima Perang Islam Jauhar Asyghili pada masa dinasti Fatimiyah pada tahun 972 Masehi. Yang ketiga, lembaga ini dijadikan pusat kajian ilmu pengetahuan pada waktu itu dan hingga sekarang menjadi salah satu pusat studi Islam di Timur Tengah. Pada mulanya, Al-Azhar adalah sebuah masjid di Kairo, Mesir yang dibangun oleh Jauhar Asyghili, Panglima Perang Islam dinasti Fatimiyah pada tahun 972 Masehi. Jauhar ini menaklukkan Mesir pada tahun 971 Masehi. Itu diperintah membangun masjid tersebut oleh Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah dari dinasti Fatimiyah. Semula, masjid itu dinamakan Jami Al-Qahira sesuai nama kota tempat masjid ini dibangun, Al-Qahira atau Kairo. Kemudian masjid ini dinamai Al-Azhar karena dikaitkan dengan Az-Zahra yang berasal dari nama atau julukan Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai lembaga keagamaan, Al-Azhar memiliki fungsi dan peran sebagai berikut. 1. Sebagai pusat kegiatan Al-Muhtasib, yaitu jabatan agama yang penting pada waktu dinasti Fatimiyah. Yang kedua, sebagai tempat penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiap tanggal 12 Rabiul Awal dan peringatan Hari Asyura tiap tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, sebagai tempat sidang khalifah, sidang peradilan dan pertemuan para qadi hakim pada hari-hari tertentu untuk membahas suatu masalah. Yang keempat, sebagai tempat mencetak ilmu dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang sanggup aktif dalam dakwah Islam. Yang kelima, sebagai tempat mencetak para ulama yang beriman dan mempunyai keteguhan mental dan mempunyai ilmu yang mendalam tentang akidah, syariat, dan bahasa Al-Quran untuk disuplai ke seluruh dunia Islam. Nah, yang terakhir pembahasannya yaitu perbedaan fungsi Al-Azhar antara masa dinasti Fatimiyah dengan masa dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, fungsi Al-Azhar pada masa dinasti Fatimiyah yaitu sebagai tempat menyebarkan paham atau mazhab Syiah, sebagai pusat kegiatan Al-Muhtasib atau jabatan agama, sebagai tempat sidang khalifah dan pertemuan para qadi atau hakim. Yang kedua, fungsi Al-Azhar pada masa dinasti Ayyubiyah yaitu sebagai tempat penyebaran paham atau mazhab Sunni, sebagai tempat penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi, dan yang terakhir sebagai tempat sidang khalifah dan pertemuan para qadi atau hakim. Nah, itulah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.